Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah. وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah taala yang mengabulkan kita dalam kesempatan yang berbahagia di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari di mana Allah ciptakan Nabi Adam, hari di mana Allah tegakkan hari kiamat, dan hari di mana ibadah salat Jumat itu ditegakkan. Hari Jumat, maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa bersalawat, memperbanyak salawat di hari Jumat, dan juga mulai membaca surah Al-Kahfi bagi yang belum membacanya, dan memperbanyak doa di penghujung hari ba'da asar nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan manisnya iman, menggapai manisnya iman. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna wajada halawatal iman, man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang seandainya kalian mendapati ada tiga ini di antara kalian, maka kalian akan mendapatkan manisnya iman. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, akan mendapatkan manisnya iman. Sehingga rasa manis itu bukan hanya pada madu, bukan hanya pada gula, bukan hanya ada pada susu, bukan hanya ada pada hal-hal yang manis, tetapi ternyata iman memiliki rasa manis. Dan boleh jadi manisnya melebihi manisnya madu, putihnya melebihi putihnya susu, sejuk melebihi sejuknya salju. Itu rasa manis pada iman, lebih sejuk, lebih manis, dan lebih lembut. Seorang yang mendapatkan manisnya keimanan, tentu itu adalah given dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa lezat mendapatkan keimanan adalah sebuah pemberian dari Allah yang tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang Allah kehendaki. Maka Nabi SAW menyampaikan tiga itu. Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, lebih dicintai oleh dirinya daripada selainnya, sehingga menjadikan Allah dan Rasulnya pihak yang dia cintai dibandingkan apapun. Maka Allah sendiri mengatakan dalam surah Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu min fadlihi." Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, apabila orang kalian
anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, harta benda kalian, tempat tinggal yang kalian gunakan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggulah keputusan Allah. Tunggulah keputusan Allah hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah keputusan Allah. Sehingga menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak yang paling kita cintai adalah berarti menjadikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Berarti menjadikan kehidupan kita dipenuhi dengan maunya Allah, maunya Rasulullah. Apa maunya Allah, apa maunya Rasulullah, bukan maunya kita. Lifestyle kita ngikutin maunya Allah, gaya pakaian kita ngikutin maunya Allah, cara bicara kita ngikutin maunya Allah, teman main kita ngikutin maunya Allah, makanan kita ngikutin maunya Allah, semuanya. Seseorang baru dikatakan mencintai kalau dia mentaati semua perintah dan menjauhi semua larangan dari pihak yang dia cintai. Jadi bullshit kalau mengatakan kita cinta kepada seorang tapi kita nggak taat kepada perintahnya. Makanya ada ungkapan, in kana hubbuka sadiqan la ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur, kamu akan taat kepadanya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Sehingga kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, buktikan konsekuensi cintamu, yaitu dengan apa? Mengikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Seorang ketika mencintai Allah, tapi dirinya tidak menggambarkan apa yang dicintai oleh Allah, maka dipertanyakan kecintaannya kepada Allah. Karena yang menjadi problemnya, kata para ulama, sebagaimana kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, laisa asy-sya'nu an tuhibbu walakinna asy-sya'na an tuhab. Yang menjadi problemnya bukan kamu cinta atau tidak. Yang menjadi problemnya kamu dicintai atau tidak. Karena untuk bisa mendeklar kita cinta itu gampang. Tapi betul gak cinta kita itu menghasilkan cintanya balik? Apakah cinta kita bertepuk sebelah tangan? Yang umumnya kalau kita cinta kepada salah satu pihak tapi ternyata pihak itu tidak membalas, itu gara-gara cintanya kita tidak sesuai dengan cara kita mengungkapkan cinta seperti apa yang diinginkan. Contoh, ada seseorang yang mencintai seorang wanita, seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Dia love language-nya adalah dengan ngasih makanan basi. Dikasih makanan. Ini love language saya sama kamu. Sama perempuannya, perempuan nganggep love language laki-laki ke perempuan adalah bunga. Atau minimal iPhone 16 Pro Max. Maka tentu nggak akan diterima. Meskipun dianggap itu sebagai bukti cinta dia kepada pihak yang dicintai. Karena baru dikatakan kita cinta beneran kalau kita mengikuti sesuai dengan selera dari pihak yang kita cintai. Kalau pihak kita cintai sukanya iPhone 16 Pro Max, ya dibeliin iPhone 16 Pro Max. Kalau sukanya Lexus, dibeliin Lexus. Ya. Kalau sukanya mobil Palisade, dibeliin Palisade, kan gitu. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan objek yang dicintainya. Maka tidak akan bisa. Sehingga ikutilah kemana Allah menginginkan kita. Allah beri perintah kita ke depan, kita ke depan. Allah beri perintah kita ke belakang, kita ke belakang. Allah ingin kita kiri, kita kiri. Allah ingin kita kanan, kita kanan. Kapanpun Allah menginginkan, menghendaki, maka jadikan prioritas dalil dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, telah menjadi panduan dan guideline dalam kehidupan kita, yang kapanpun kita mau kepada satu tujuan, maka dengan mudahnya begitu Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi karena apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga yang menjadi pertanyaannya bukan apakah ini buat saya bahagia, bukan. Tapi yang pertanyaan adalah apakah ini sesuai dengan selera Allah? Apakah ini sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Itu yang menjadi pertanyaannya. Setiap kali membuat, apakah Allah meridhai saya dengan perbuatan ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu ketika menjadikan Allah dan Rasulnya ahabbu ilaihi mimma siwahuma, menjadikan pihak yang paling dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Baru kita bisa mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Berawal dari menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas dari segala macam kehidupan kita. Sehingga kita baru dikatakan muslim itu kalau pasrah. Teman-teman tahu definisi muslim? Muslim itu artinya apa? Berserah diri. Bahasa jakselnya surrender. Surrender, ya kan? Berserah diri. Berserah diri itu artinya mengangkat tangan. Makanya kenapa ada sholat kita itu yang angkat tangan? Ini dia apa? Surrender. Pasrah. Definisi pasrah itu enggak komen, enggak ngebantah, enggak ngedebat, enggak memberi saran. Jadi definisi, makanya kalau kita ditanya, ente muslim? Iya, gue muslim. Kita ketika mengatakan gue muslim atau saya muslim, itu berarti kita enggak ada kesempatan mendebat syariat, marah-marah terhadap syariat, komentar terhadap syariat. Ketika ada perintah Allah, ada sabda Nabi SAW, Allah perintahkan begini, Allah menyuruh begini, Nabi SAW bilang begini, kita sami'na wa ta'na, terima, bukan berdebat. Kalau berdebat itu namanya bukan muslim. Memberi saran itu namanya muktarih, bukan muslim. Mau diganti namanya muktarih, di KTP jadi muktarih, bukan muslim. Kalau membangkang itu namanya bukan muslim, namanya mu'arid. Maukah kita di KTP tulis mu'arid? Enggak. Kita jujur kepada konsekuensi kita. Kalau kita muslim, berarti setiap kali datang dalil, terima, bukan mendebat. Tapi kan kata orang begini, kata ustaz begini, kata ini begini, tidak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika dirinya diberikan keputusan oleh Allah dan Rasulnya tentang satu perkara, dia mengatakan, tapi kan ada option A, tapi kan ada option B, tapi kan ada option C. Dia mengatakan pilihan-pilihan itu. Maka tidak pantas bagi orang beriman demikian. Orang beriman itu, orang muslim itu ya udah nerimo. Sama layaknya ketika kita angkat tangan ketika sudah berada di depan tentara-tentara yang mereka mau menyerbu dan menerkam kita, kita pasrah. Mau diapain pun kita pasrah. Begitulah kondisi kita ketika kita diciptakan. Kita pasrah kepada yang menciptakan kita, terserah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar' la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seorang kecuali pasti dia mencintainya karena Allah. Jadi kalau dia cinta sama kawannya, dia cinta sama suaminya, dia cinta sama istrinya, dia cinta sama orang tuanya, dia cinta sama adiknya, sama kakaknya, sama neneknya, sama kakeknya, sama gurunya, semua dia cinta, sama pihak-pihak di sekelilingnya. Dia tidak mencintai kecuali cinta kepada Allah, kecuali cintanya karena Allah. Orang yang seperti ini, apa maksud daripada cinta karena Allah? Apa? Cintanya tidak memiliki motif duniawi. Cintanya tidak memiliki. Artinya, saya cinta sama kamu, saya dekat sama kamu, saya nggak berharap harta kamu, saya nggak berharap supaya saya bisa pansos, supaya saya bisa famous, supaya saya bisa kenal si fulan, enggak. Saya berharap saya dapat pahala, saya kenal kamu. Itu cukup. Itu artinya cinta karena Allah. Dan biasanya perkawanan, persahabatan, perkawinan, pernikahan atas dasar cinta karena Allah langgeng. Bukan berjalan setahun 2 tahun, puluhan bahkan sampai surga.
Sampai surga, bukan sampai meninggal doang. Karena orang beriman itu setiap kali dia berjumpa dengan kawannya, dia niatin, boleh jadi Allah berikan syafaat saya melalui orang ini. Boleh jadi atau sayalah yang berikan dia syafaat. Kalau dia tidak memberikan syafaat bagi saya, maka saya berikan syafaat bagi dia. Dan disampaikan nanti di surga, seandainya Allah izinkan, saya berharap kamu yang jadi syafaat bagi saya, atas izin Allah tentunya. Sehingga pertemuannya bukan menghasilkan pertemuan sia-sia, hangoutnya bukan hangout yang sia-sia, nongkrongnya bukan nongkrong yang sia-sia, jalannya ke kajian bukan jalan kajian yang sia-sia. Dia reminder kita, dia flyer kajian kepada kita, dia ingetin kita kalau salah dengan penuh kelembutan. Dia betul-betul menjadi pengingat tatkala lalai, menjadi penyemangat tatkala futur, menjadi penghangat tatkala kedinginan, menjadi penyejuk tatkala kepanasan. Orang seperti ini perlu kita genggam erat tangan mereka, karena mereka 1001, bukan 1.000.000 lah. Sangat jarang sekali orang-orang seperti mereka. Maka orang-orang seperti ini biasanya kalau misalkan sudah tinggal jauh, sudah berjauhan gitu ya, yang satu misalkan di Kalimantan, yang satu di Jakarta, ada undangan pernikahan, hadir. Dia hadiri meskipun hukumnya gak wajib, karena menghadiri walimah itu tidak menjadi wajib lagi kalau safar. Yang pertama, yang kedua, kalau ada kemaksiatan di dalam pernikahan tersebut, misalkan ada biduan wanita, ada kemungkaran-kemungkaran lainnya, itu tidak boleh. Yang ketiga, walimah yang wajib didatangi hanya hari pertama. Kalau hari walimahnya 7 hari 7 malam, nah, cuman hari pertama doang yang wajib. Ya. Ada gak 7 hari 7 malam? Ada. Di kampung-kampung tuh 7 hari 7 malam loh. Iya. Nah, cuma hari pertama aja yang wajib. Itu kalau biasanya persahabatan karena Allah, meskipun jaraknya antar kota, bahkan antar negara, hadir, beli tiket sendiri, hotel sendiri, bayar, beli hadiah semua sendiri. Karena bagi dia melihat saudaranya dalam keadaan bahagia, dia ikut bahagia juga. Itu orang yang mencintai karena Allah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia cinta kepada kawannya, dia nggak memiliki kepentingan apapun kepada kawannya. Dia cuma pengen kawannya ini bahagia. Karena kalau kawannya bahagia, dia bahagia juga. Sehingga bukti cinta yang tulus itu ketika kita nggak berharap profit dari dia, kita nggak berharap keuntungan duniawi dari dia, kita berharap dia senang bahagia, itu cukup. Seperti cintanya Saudah bintu Zam'ah kepada Rasulullah SAW. Saudah bintu Zam'ah itu menikah dengan Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Jadi yang pertama kali menikah setelah Khadijah wafat itu bukan Aisyah, tapi Saudah. Saudah itu gap umurnya lebih tua dibandingkan Khadijah. Saudah ketika menikah dengan Nabi SAW umurnya 66 tahun. Sedangkan Khadijah ketika Nabi SAW umur 50 tahun, Khadijah umur 65 tahun. Bedanya 15 tahun. 25 ke 40, berarti 15 tahun bedanya. Dan ternyata begitu Saudah sudah dibawa ke Nabi SAW mau menceraikan Saudah, tapi Saudah menolak. Karena Saudah mau tetap berkhidmat kepada Nabi SAW meskipun jatah malamnya tidak dimiliki oleh Saudah. Saudah menghibahkan jatah malamnya, karena kalau masih berstatus kepada istri berarti Saudah masih punya slot jatah malam untuk dikunjungi dari setiap giliran malamnya. Tapi ternyata Saudah merelakan jatah malamnya diberikan kepada pihak yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Itulah bukti cinta. Terkadang cinta tidak harus memiliki. Cinta tidak harus kita punya hak kita. Kita merelakan agar pasangan kita bahagia, terkadang itu menjadi salah satu kebahagiaan dia, itu sudah cukup. Melihat pihak yang kita cintai berbahagia itu sudah cukup bagi kita. Itu yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala. Dan
orang-orang yang mencintai karena Allah, mereka akan saling dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka di hari kiamat, Allah mengatakan, "Ainal mutahabbuna li jalali bi jalali." Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Mana yang saling mencintai karena keagunganku? Dipanggil. Bahkan mereka lahum manabira min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya. Bahkan para nabi dan rasul pun iri kepada mereka, iri pada mereka. Disebutkan dalam hadis begitu. Bukan berarti kedudukan mereka di atas nabi, bukan, tapi kedudukan manabira min nur itu kedudukan yang istimewa. Sampai orang saleh, para syuhada itu mereka iri kepada kedudukan mereka. Disebut dalam hadisnya begitu, hadis sahih. Dan ini menjadi poin penting bagi kita. Kalau kita menginginkan kedudukan yang tinggi di surga, carilah pihak yang mencintai kita karena Allah, dan jadilah pihak yang mencintai mereka karena Allah. Pastikan kita mencintai pihak yang mencintai kita karena Allah. Makanya cinta itu diminta, cinta itu didoakan, cinta itu dipertahankan, cinta itu disiram, disuburkan, diberi pupuk layaknya bunga yang akan berbunga pada waktunya, bermekaran pada waktunya, layaknya pelangi yang akan indah tempat pada waktunya. Begitu pula cinta akan semakin subur kalau kita rawat dengan baik. Sehingga Nabi SAW minta cinta kepada Allah. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kecintaan Engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta pihak yang mencintai Engkau. Jadi bukan cinta Allah saja, tapi juga cinta kepada orang yang mencintai Allah. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang semakin membuatku cinta kepada Engkau. Berarti tiga cinta yang diminta. Cinta kepada Allah, cinta kepada pihak yang mencintai Allah, dan cinta kepada amalan yang membuat semakin cinta kita kepada Allah. Karena ada cinta yang murka juga. Cinta yang murka adalah tiga juga. Yang pertama, cinta kepada kemurkaan Allah, cinta kepada pihak yang tidak mencintai Allah, dan cinta kepada amalan yang tidak membuat kita semakin cinta kepada Allah. Itu berarti cinta yang harus dijauhi. Tiga cinta yang harus dicari dan diminta, tiga cinta yang harus dijauhi. Karena cinta itu dapat menggerakkan. Layaknya cinta Fatimah kepada Ali, cinta Mughith kepada Barirah, cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah. Cinta yang tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah lapuk oleh zaman. Bahkan cinta pertama biasanya sulit dilupakan. Kata Nabi, kata seorang penyair, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkan saja hatimu kepada siapa saja yang kau suka, karena ketahuilah cinta itu akan kembali kepada cinta yang pertama. Wa kam min manzirin fil ardi ya'lufuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak pemuda singgah di pagi dan petang hari, ternyata tepat kembalinya adalah rumah yang pertama. Karena itu yang menyebabkan Rasulullah SAW sulit melupakan Khadijah. Sehingga harus ingat, kita punya memori, siapa teman pertama kali yang ketemu sama kita di kajian. Wah, kita penampilannya belum baik-baik banget, terus dia nyambut kita dengan ramah, terus dia tukar nomor handphone, terus dia traktir kita bakso dan mie ayam di situ. Ingat-ingat tuh, jangan lupa, karena memori tersebut akan kita ulang lagi kalau kita masuk surga. Ya, maka berpahala akan masuk surga. Ya. Dan cinta itu menguatkan
Makanya yang menjadikan seseorang bisa bertahan lama dalam hubungan pernikahan, karena ada kecintaan mereka di atas Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga dia adalah ruh bagi kehidupan. Ruh bagi kehidupan. Karena kita bisa menyaksikan burung yang hinggap di sebuah pohon. Kita bisa melihat lautan yang tidak bertepi, sungai yang tidak bermuara. Maka seandainya lautan itu berpantai dan sungai itu bermuara, maka lautan cinta tak berpantai dan sungai cinta tak bermuara. Seandainya tinta dapat memudar dan bunga dapat melayu, maka cinta-cinta tak dapat memudar dan juga bunga cinta tak dapat melayu. Seorang dapat digerakkan dengan cinta. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan al-mahabbatu hiya allati tuharrik. Cintalah yang dapat menggerakkan seseorang. Makanya para ulama mengatakan seorang bisa tergerak, termotivasi untuk melakukan suatu hal bertahun-tahun lamanya itu gara-gara cinta kepada itu. Sebagai contoh, Imam Nawawi, Syekhul Islam bin Taimiyah itu enggak nikah. Seumur hidup enggak nikah. Bukan gara-gara enggak normal, bukan. Tapi gara-gara dia lebih mencintai ilmu dibandingkan sekadar pasangan hidup. Ada pihak-pihak yang berpuluh-puluh tahun dia bermajelis ilmu, bersimpu di kaki-kaki guru, belajar, mengajar, bisa bertahun-tahun. Ternyata yang menyebabkan itu gara-gara ada kecintaan dan kesukaan dia kepada itu. Ada orang dia bisa merelakan bisa merelakan merogoh kocek yang banyak ketika menghadiri konser gara-gara cinta sama orang yang di konsernya. Tapi bagi orang-orang yang menyalurkan kecintaan kepada hal yang benar, maka dia akan digerakkan pada hal yang positif. Maka lihat, koreksi sekarang, siapa pihak kita cintai. Jangan sampai kita mencintai pihak yang tidak mencintai Allah, dan cinta kita kepada dia tidak membuat kita semakin cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa an yuhibbal mar'u wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yaqdhifa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya, dia ketika melihat masa lalunya, dia merasa, mohon maaf, jijik. Ketika melihat masa lalunya, dia benci sama masa lalunya. Maksudnya masa lalu yang buruk tentunya ya, bukan masa lalu yang baik. Masa lalu ketika dia bermaksiat, masa lalu ketika dia belum nutup aurat, masa lalu ketika dia masih berpacaran dengan yang bukan mahramnya, masa lalu ketika dia bermaksiat, masa lalu ketika dia tidak menjaga pandangan, masa lalu ketika dia aktivitasnya adalah aktivitas maksiat, sia-sia. Dia benci dan heran sekaligus. Kok bisa saya di situ? Gitu. Sekaligus juga dia ada ungkapan terima kasih, ya Allah, terima kasih telah menyelamatkan saya sudah lagi di situ. Ini akan timbul manisnya iman. Orang kalau merasa syukur dengan keadaan sekarang, bukan keadaan dulu, dia akan merasa bersyukur, ya Allah, saya udah nggak kayak dulu lagi, ya Allah. Kok bisa saya tiap ada kajian saya duduk sekarang udah paling depan? Kok bisa saya pakaian saya sudah sekarang hijab seperti ini, hijab panjang? Kok sekarang teman-teman saya sudah beda-beda, teman saya udah nggak ada yang merokok, teman saya sudah nggak ada yang ngajakin saya ke konser, teman saya udah nggak ada lagi yang ngajakin saya ke clubbing, teman saya sekarang ngajakin ke kajian. Saya udah gak punya teman-teman itu lagi, ya Allah. Subhanallah, nikmat. Itu manisnya iman. Itu air mata akan tidak terasa mengalir dari mata-mata kita dan membasahi pipi-pipi kita. Dia akan ngerasa beruntung. Dan ucapan syukurnya itu mendatangkan kebahagiaan. Ucapan syukur, alhamdulillah ya Allah, saya sudah lagi di sana, itu mendatangkan manisnya iman. Manisnya iman. Dia benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kebid'ahan, kepada pelanggaran syariat, sebagaimana dia takut untuk kembali ke situ lagi. Jadi tujuan daripada benci itu supaya apa? Supaya enggak kembali lagi. Kalau kita tidak benci perbuatan buruk kita yang lama, dikhawatirkan kita akan kembali lagi. Dan banyak yang kembali lagi.
banyak kembali lagi. Sudah menikmati kajian Islam dan Sunnah, sudah menikmati berbagai macam ilmu yang bermanfaat, ikut daurah sana sini. Ternyata ketemu teman lama, akhirnya masuk ke jurang kemaksiatan lagi. Bahkan banyak juga yang Allah uji mereka dengan LGBT misalnya. Mereka sudah bertobat, sudah menikah, ternyata ketemu teman lama, circle-nya masuk komunitas lagi. Waliyadzubillah. Banyak seperti itu. Ya. Dikarenakan mereka tidak benci aktivitas buruknya yang lama. Harus benci kita kepada aktivitas yang buruk. Bukan benci kita sebagai person, tapi kita benci perilaku kita. Dan kita pun demikian kepada orang-orang bermaksud, kita tidak benci kepada personnya, kita benci kepada perilakunya. Seandainya perilakunya sudah tidak ada dari mereka, kita tidak akan benci mereka. Sehingga sangat salah sekali kalau mengatakan kita adalah pihak yang mendiskriminasi, kita adalah pihak yang tidak antipati dan tidak humanis dan sebagainya. Padahal kita menyelamatkan mereka harusnya. Oleh karenanya, di antara ungkapan yang diucapkan oleh penghuni surga pertama kali ketika mereka masuk surga, ucapan pertamanya adalah Masya Allah. Idz dakhalta jannataka qulta Masya Allah, dalam surah Al-Kahfi. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa the first sentence, the very first word, kata pertama yang diucapkan ketika masuk surga adalah Masya Allah. Dan juga ada ungkapan di dalam ayat lainnya, ketika kita masuk surga maka kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya hidayah sehingga saya bisa masuk surga. Surga depan mata saya sekarang. Yang selama ini diceritakan, yang selama ini digambarkan dalam Al-Quran, selama ini diceritakan dalam hadis, ternyata saya sudah melihat di depan mata saya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya hidayah sehingga saya bisa sampai sekarang, sampai saat ini menginjakkan kaki di tanah surga. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan ku hidayah, tidak akan bisa aku sampai sini. Kalau bukan karena Allah yang beri petunjuk, tidak akan bisa aku sampai sini. Sehingga dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengucapkan kalimat di surga. Sehingga bukan kalimat wow, bukan. Makanya seorang terlihat akidahnya, tauhidnya, imannya dari ungkapan pertama ketika dia ketakjuban. Kalau dia takjub, dibilang, wih gila, nah, itu berarti terukur imannya. Kalau dia bilang Masya Allah, tabarakallah, lisannya sudah terbiasa mengucapkan demikian. Itu sudah diketahui kadar keimanan. Dari respon pertama ketika melihat sesuatu yang takjub, dan dari respon pertama ketika mengalami musibah. Kalau musibah pertama kali dia mengucapkan ya, bukan subhanallah. Nah, apa kalimat takjub kita? Apa kalimat sedih kita? Pertama kali terlihat. Karena dulu di zaman Nabi SAW ada wanita yang kehilangan salah seorang keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia untuk bersabar. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Maka dia ngomel-ngomel sama Nabi SAW. Kau tidak berada di posisiku, kau tidak tahu bagaimana perasaannya, karena kau belum pernah berada di posisiku. Bilang begitu kepada Nabi SAW. Kemudian ternyata dia nanya ke Anas bin Malik, siapa orang ini? Kata Anas bin Malik, itu Rasulullah SAW. Akhirnya dia mau minta maaf kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, maafkan saya berkata demikian. Baik, saya akan bersabar. Maka apa kata Nabi SAW? Innamas sabru inda sabr. Cek. Sesungguhnya sabar. Cek. Sabar itu saat pukulan pertama. Pada saat pukulan pertama, hantaman pertama, saat musibah pertama, itu baru sabar. Sehingga kalau orang ucapan pertama kalinya bukan kalimat-kalimat sabar seperti subhanallah, seperti Allahul musta'an, seperti alhamdulillah ya ala kulli hal, dia ucapannya adalah ya, ucapannya bukan kalimat sabar. Maka seperti itulah kualitas imannya. Kualitas imannya seperti itu.
Oleh karenanya orang ketika diberi ujian kan kalimat-kalimat ketakwaan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka manisnya iman ini perlu di-maintain dengan satu hal. Dengan satu hal. Bukan satu hal, tapi dengan banyak hal. Yang pertama, jangan buka pintu kemaksiatan. Jangan itu maksiatan. Karena manisnya iman tidak akan bisa bercampur dengan manisnya kemaksiatan selamanya. Selamanya. Sebagaimana air dan minyak yang tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Sebagaimana ufuk barat dan ufuk timur yang tidak akan berjumpa selamanya. Ufuk utara dan ufuk selatan yang tidak bisa berjumpa selama-lamanya. Maka begitu pula kemaksiatan tidak akan berjumpa dengan kenikmatan dalam ketaatan. Jadi kenikmatan dalam ketaatan di sini, kenikmatan dalam kemaksiatan di sini. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya kemaksiatan, tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya keimanan. Dan orang kalau sedang berada di posisi nikmatnya keimanan, dia akan heran pada orang yang merasakan nikmatnya kemaksiatan. Dia akan berpikir, kok bisa orang kayak gitu ya? Kok emang ada kenikmatan di situ? Dia nanya-nanya, emang ada kenikmatan di situ? Karena dia sudah mendapat kenikmatan di sini, dia nggak bisa membayangkan gimana kenikmatan di sini, nggak bisa. Dia akan rasa jijik ngelihat, kok bisa ada orang kayak gitu ya? Apa enaknya kayak gitu? Begitulah memang orang ketika sudah merasakan nikmat yang haram, maka Allah akan haramkan nikmat yang halal. Orang kalau sudah merasakan nikmat yang haram, akan diharamkan nikmatnya yang halal. Ada orang, dia sudah punya istri cantik, tapi masih selingkuh, pakai yang haram. Dia berselingkuh dengan wanita yang tidak lebih cantik dibanding istrinya. Kok bisa? Karena kita yang halal depan mata malah diselingkuhin, sedangkan yang tidak cantik lebih baik istrinya malah dia lebih suka. Allah telah ubah fitrahnya dan rusak fitrahnya karena dia bermudah-mudahan dengan yang haram. Begitu pula kita. Kalau yang kita dengar musik, akan sangat sulit cinta sama Quran. Saya ulangi, kalau kita suka musik, kita akan sulit cinta sama Quran. Maka saran saya, quit music. Yang kedua, kalau kita lebih suka tontonan film dibandingkan kajian, akan sulit merasakan kajian yang panjang-panjang. Iya. Ada Netflix sudah series khatam semua. Semua film-film yang terbaru di Netflix khatam semua. Kasih reviewnya, kasih testimoninya. Kajian yang khatam kitab apa yang udah khatam? Belum. Kitab ini sudah khatam? Belum. Padahal durasinya lebih panjang Netflix. Coba Netflix berapa satu filmnya? Berapa? Nah, yang tahu ya saya nonton. 2 jam? Ada 2 jam? Nah, kalau season berapa biasanya? Kajian, ini kajian saya aja nih. Ini kajian saya nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam. Panjangan mana? Tapi ada orang yang bisa betah berlama-lama Netflix, padahal yang nonton adalah kisahnya kisah fiksi, nggak ada kalau Allah kalau Rasul, ada menyebutkan dalil. Ada ustaz film horor, ada semuanya fiksi, plus lagi ada aurat wanitanya, ada aurat, ada hal yang diharamkan, banyak yang diharamkan di situ. Belum lagi kalau film horor itu biasanya akidahnya rusak, dibuat ustaznya meninggal, dibuat bisa terbang, segala macam, reinkarnasi, banyak. Itu kemungkar, tubi-tubi di situ. Padahal durasinya pendekkan kajian. Kenapa? Begitulah ketika Allah telah mencabut nikmat halal dari seorang yang terjerumus ke dalam sesuatu yang haram.
Maka kita ini hidup sebenarnya gampang. Yang haram itu tinggalin, tinggal fokus sama yang halal kita nikmatin. Nikmatin apa? Seblak, nah seblak nikmatin. Ya, nikmatin mie ayam nikmatin. Sushi, ramen nikmatin. Halal, ramen yang halal ya, sushi yang halal juga. Gampang. Yang haram jauhin, udah selesai, mati masuk surga. Kan gampang. Tapi kita terlalu banyak agenda, apalagi bagi perempuan yang sudah menikah. Perempuan itu gampang saya bilang. Jadi perempuan surganya gampang. Anda lapar tinggal makan, ngantuk tinggal tidur, buka kulkas tinggal nyomot snack. Terima uang dari suami, datang suami layani, selesai. Gampang bukan? Gampang. Tapi banyak agenda, harus ke sini. Wishlistnya harus ke negara ini, ke negara ini, ke negara ini. Harus beli ini, beli ini, beli ini. Yang dibutuhin pada itu saja. Benar gak? Itu saja yang dibutuhin. Pakaian kita itu saja. Tapi kita terlalu banyak hal-hal lain. Padahal di surga itu nggak harus punya tas ini, nggak harus punya abaya ini, nggak harus. Sederhanakan kebahagiaan kita. Sederhanakan. Ya. Karena masuk surga bagaimana? Cuma 4 hal kan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, jaga kemaluan. Masuk surga 8 pintu langsung, jalur ekspres. Ya. Itu yang pertama, jaga diri dari kemaksiatan. Untuk mempertahankan iman. Jangan buka pintu sedikit pun maksiat. Sekali kita buka pintu, kita masuk. Jangan buka pintu maksiat sedikit pun. Tutup rapat-rapat. Yang kedua, jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Jangan mudah-mudahan untuk kontak lawan jenis. Saya ungkapkan. Jangan mudah-mudahan untuk kontak lawan jenis. Sewajarnya, secukupnya. Jangan ada ketawa-ketawa emotikon. Jangan ada bunga-bunga. Ya. Apalagi chat Pak Ustadz. Cik, ya bagus ini ya. Misalnya dia nanya ke Ustadz, Ustadz jawab. Dia jawab lagi, jazakumullahu khairan Ustaz. Bunga. Itu fitnah bagi Ustaz. Ya. Kayaknya sewajarnya. Karena banyak sekali fitnah dari chat, DM, WhatsApp, macam-macam fitnah semua. Tutup pintu-pintu itu. Isi dengan kebermanfaatan. Isi yang manfaat. Karena gitulah kehidupan, waktu-waktu. Kalau kita tidak mengisinya dengan kebaikan, akan diisi oleh keburukan. Mau tidak mau. Kalau kita nggak isi to-do list, kalau nggak kita jadwalkan, kita akan terjadwalkan dengan kemaksiatan. Kebaikan itu gitu. Mau nggak mau. Jadi harus padati dengan kegiatan. Habis ini, habis ini. Padat meskipun di rumah. Meskipun defaultnya wanita di rumah, tapi ya, isi aktivitas bermanfaat. Jangan sampai kosong dari ketidakmanfaat. Apalagi bengong, mikirin jodoh belum datang. Bengong, tagihan, Shopee Pay Later belum dibayar. Ya. Meskipun nggak boleh ya Pay Later ya. Dan jaga pergaulan ini maksudnya apa? Selain kita menjaga untuk tidak bergaul dengan kawan yang masih mengajak kita kepada keburukan, yang kedua adalah cari circle baru. Kita nggak akan bisa terjamin untuk nggak kembali lagi ke circle yang lama kalau kita nggak cari pengganti dari circle yang baru. Gak akan bisa. Dan harus mengganti circle, harus gitu. Bukankah seorang yang telah membunuh 99 orang dan dia menggenapkan menjadi 100 orang, itu diperintahkan oleh seorang ahli ilmu untuk pergi ke negeri yang tidak ada orang-orang lamanya. Karena hijrah itu bukan sekedar penampilan, tapi tentang ganti circle. Cari kawan-kawan yang mengajarkan kepada kebaikan. Ganti circle. Dan juga kita harus punya komunitas. Maksudnya adalah kegiatan di komunitas tersebut. Harus punya wadah untuk bisa menyalurkan kegiatan kita. Kadang-kadang kalau cuman sekedar circle itu akhirnya cuma nongkrong doang, tapi nggak ada kegiatan positifnya. Kegiatan bersama-samanya apa? Bisa diikut sertakan selama tidak melalaikan dari kewajiban. Dan yang terakhir,
adalah senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan. Dengan berbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Doa-doa semisal. Doa agar tidak dicabut hidayah. Karena seorang ketika dicabut hidayahnya khawatir tidak kembali lagi. Kalau lagi futur, maka segera tetap amalkan sunnah. Saya sering katakan, futur itu bukan kemarin baca Quran sekarang nggak baca Quran, itu bukan futur. Futur itu bukan kemarin kajian sekarang nggak kajian, itu bukan futur. Futur itu kalau kemarin 5 juz baca Quran sekarang 3 juz baca Quran sehari, itu futur. Futur itu kalau kemarin kajian sehari 2 kali sekarang sehari sekali, itu futur. Kalau orang kemarin kajian sekarang nggak kajian, kemarin pakai hijab sekarang nggak pakai hijab, kemarin sholat sekarang nggak sholat, itu namanya dicabut hidayah, bukan futur. Kita harus tahu definisi futur. Karena banyak orang anggap lagi futur nih. Enggak, Anda tercabut hidayahnya. Dan itu bahaya. Futur itu tetap di atas sunnah. Karena kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati." Siapa yang lagi loyo semangat ibadahnya, cuman semangat ibadah doang lagi loyo, tapi enggak meninggalkan ibadah. Dia ibadah, tetap ibadah, tapi dia enggak sesemangat sebelumnya. Dia tetap berada di atas sunnah, artinya dia enggak maksiat. Faqad aflaha wa anjah. Maka dia beruntung dan sukses. Faman kanat ila ghairi dzalika faqad halaka wa khasir. Siapa yang lagi futurnya masa tidak semangat, justru kemaksiatan, justru malah nonton series berseri-seris, malah hangout ke tempat-tempat yang diharamkan, maka dia halak wa khasir, dia celaka dan dia merugi. Maka begitulah cara kita mengukur dan menjaga keimanan kita, dan begitu cara kita menggapai dan mempertahankan manisnya keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang mau berdiskusi atau bertanya. Boleh pakai kertas, boleh langsung. Bismillah. Kata Ustadz tadi cinta itu akan kembali kepada yang pertama. Yang dimaksud yang pertama itu hanya halal atau karena tuh di medsos ya, nauzubillah kan ada orang yang pacaran lama kan bertahun-tahun, alhamdulillahnya nikahnya bukan sama cewek yang itu. Setelah itu jadi istrinya itu lihat orang itu mah cuma ngabisin sisa hidup aja, cintanya udah habis di mantannya gitu kan. Nah itu gimana Ustadz? Terus ada 2 pertanyaan sih, mau jawab dulu apa langsung aja Ustadz? Pertanyaan kedua. Jadi terus kata Ustadz juga teman baik, kita harus menjaga teman baik gitu kan. Jadi kalau teman baik yang dulu pertama kita kenal saat awal-awal kajian gitu, lama-kelamaan udah bertahun-tahun, qadarullah, terus ternyata dia itu kayak tiba-tiba menceritakan bahwa selama ini dia ternyata tetap zina, padahal bertahun-tahun kajian duduk paling depan setiap kajian datang, terus langsung kayak kan yang dengernya kita langsung gemeter gitu Ustadz, tapi dia menceritakannya itu sambil ketawa gitu Ustadz. Terus nah kita nasehatin malah marah gitu. Jadi sedangkan kita kalau dengar kan kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Itu kayak gitu gimana, tapi dia baik Ustadz, sebenarnya dia baik gitu, tapi kadang aja Allah lagi uji mungkin. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama tentu yang sudah halal pernikahannya ya, dan bukan pacaran ya. Karena semua cinta yang tidak diikat dengan ikatan halal tidak dikatakan cinta yang benar. Saya ulangi,
Semua cinta yang tidak diikatkan dengan pernikahan yang halal maka tidak dikatakan cinta. Ini cinta kepada lawan jenis ya artinya. Cinta kepada pasangan halalnya. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada suatu hal yang paling aku lihat yang lebih bermaslahat bagi orang yang saling mencintai kecuali nikah. Sehingga kalau nggak nikah nggak dikatakan sebagai cinta pertama. Itu namanya cinta monyet. Istilah-istilah gitu kan. Jadi sebelum nikah udah cinta-cintaan, itu enggak ada cinta. Cinta itu bukan sekedar suka, pacaran, bukan. Itu bukan definisi cinta. Cinta itu perjuangan, pengorbanan, ikatan yang halal itu cinta. Dan cinta itu bisa tumbuh berkembang. Makanya ada orang yang sebelum nikah dia ta'aruf, dia belum ada cinta. Sampai tiba saatnya ijab kabul. Di detik pertama ketika suaminya itu memegang kepalanya dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Di detik pertama itu dia baru mencintai. Ada gak? Ada. Dan seperti itu memang yang halal justru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya jangan, saya sering bilang cinta itu bisa diputuskan. Maksudnya gini, orang ada yang berpendapat bahwa kita bisa mencintai tanpa sebab. Itu salah. Cinta itu semua dengan sebab. Sehingga ungkapan love is blind itu gak ada dalam Islam. Tidak dianggap. Cinta buta itu tidak dianggap. Gak ada namanya cinta buta. Cinta itu keputusan secara sadar, conscious. Keputusan kita untuk mencintai. Jadi begitu detik pertama kita sudah halal dengan dia, baru boleh memutuskan kita mencintainya. Jadi bukan dengan wah saya cinta sama dia, enggak, itu bukan cinta sebenarnya. Dan kalau kita memutuskan untuk mencintai sebelum pernikahan terjadi, ya seperti itu jadinya kekecewaan, ujung-ujungnya susah move on, akhirnya depresi, mental health, kita isu ke psikolog, macam-macam. Gara-gara memutuskan untuk mencintai sebelum halal. Jadi putuskan untuk mencintai pas halal. Sebelum halal jangan putuskan untuk mencintai. Sampai ta'aruf saja jangan langsung cintai dulu. Ini kita ta'aruf nama salah seorang ikhwan gitu. Jangan putuskan untuk mencintai. Baru mencintai ketika sudah terucap kalimat ijab qabul, baru putuskan untuk mencintai. Itu yang saya lakukan sama istri saya bahkan. Saya ketika ta'aruf dengan istri saya sama sekali nggak ada ketemu, belum pernah segala macam. Tapi di detik pertama begitu saya menikahinya, maka saya memutuskan untuk mencintai. Karena begitulah harusnya memang agar menjaga dari hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang melaporkan atau menceritakan keburukannya di masa lalu kemaksiatan yang dilakukan. Itu namanya mujahir. Mujahir itu orang yang memamerkan dan menceritakan dosanya padahal telah Allah tutupi. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu orang-orang yang menampakkan dosanya atau menceritakan dosanya di masa lalu. Kecuali kalau memang sudah terkenal dengan itu dia di masa lalu, maka ketika diceritakan untuk yang ibrahnya nggak masalah. Contoh, ada orang dulunya, kita tahu semua dulunya kayak gimana, karena dia public figure. Ketika dia masuk podcast, dia cerita tentang masa lalunya, gimana kisah taubatnya, itu boleh. Karena telah masyhur tentang ceritanya. Tapi kalau nggak ada yang tahu tentang ceritanya, tiba-tiba dia cerita sendiri, saya dulu begini, itu namanya mujahir, nggak boleh. Hatta ke pasangan sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Saya kemarin habis begini, nggak boleh. Makanya ketika ta'aruf nggak boleh menceritakan aib masa lalu. Saya pernah berzina, saya pernah ganti-ganti pacar, saya pernah begini. Saya nggak butuh usul anak kamu. Setiap orang punya masa lalunya. Kamu dengan masa lalu, saya dengan masa lalu saya. Dan kita memiliki masa lalu kita, masa depan kita yang bersama. Kan gitu harusnya. Maka jangan diceritakan. Segera ingatkan, beristighfar dan berusaha untuk alihkan. Kalau kita dengar orang cerita tentang aib dia, alihkan.
Karena mendengarkan aib orang lain adalah ujian dan cobaan. Jadi jangan justru mendengar aib orang lain. Tutup telinga. Kalau ada orang, mau tahu gak? Mohon maaf, saya gak tahu dan gak mau tahu. Gitu. Tenang. Karena penyebab daripada tergerogotinya kebahagiaan adalah dengan tahu aib orang lain. Dan doakan agar saudara-saudara kita ditutupi aib. Dan kita mendoakan juga agar kita ditutupi aib kita. Dan kalau nggak sengaja kedengeran, overheard, nggak sengaja kedengeran ada aib orang lain terbongkar, kita doanya gimana? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu hafalin. Saya bilang hafalin. Cari di Google nanti. Doa ketika melihat orang tertimpa musibah. Karena siapa yang mengucapkan doa tersebut nantinya tidak akan mendapatkan ujian semisal. Terus sering-sering dibaca doa tersebut supaya tidak akan dapat ujian semisal. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Kak? Ambil. Ada. Kalau bisa dibimbing, tetap dibimbing. Ya, kalau kita bisa mewarnai bukan diwarnai ya. Artinya kita nggak terpengaruh sama dia, tapi kita berusaha mempengaruhi dia. Maka lakukan hal demikian. Allahu a'lam. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku mau tanya, kebetulan aku sudah menikah 7 tahun tapi belum dikasih momongan. Aku ingin menanyakan gimana cara menjaga iman aku agar tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang di zaman sekarang ini. Itu banyak sekali yang ketika kita belum dikarunia anak itu dianggap aib, ya dikatakan mandul dan lain-lain. Tapi yang sebelum menikah punya anak itu sekarang jadi kebanggaan keluarga, yang karena mereka berhasil memiliki keturunan. Kadang itu menjadi bisikan setan yang membuat iman kita tuh turun naik, Ustadz. Jadi kayak seperti menyalahkan Allah, seperti apa sih dosa aku, seperti itu. Itu sih sebenarnya yang ingin ditanyakan Ustadz gitu. Aku harus gimana gitu? Karena semua cara udah aku dan suami udah lakukan, sampai berpikir kayaknya aku dan dari sisi agama pun alhamdulillah aku suami sudah hijrah. Aku sudah meninggalkan pekerjaan yang selama 12 tahun aku geluti dan itu perusahaan riba. Sampai hari ini kegiatan aku hanya ikut kajian, dan alhamdulillah bersama suami juga sudah istilahnya sudah lebih mendekat kepada Allah, yang tidak berusaha untuk tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan itu, Ustadz gitu. Gimana Ustadz untuk tetap menjaga itu semua gitu? Itu aja sih Ustadz. Ya. Yang pertama kita doakan bersama-sama semoga Allah segera mengkaruniakan yang bertanya keturunan yang saleh dan salehah. Daripada kita sibuk banyak bertanya, kenapa kau belum hamil, kenapa, baik sibuk mendoakan, enggak? Ini kalau ada orang begitu kita tanya sudah punya omongan belum, langsung segera doakan. Banyak orang cuma oh ya Allah, cuma kita doang. Kenapa dia nggak doain? Langsung di depan dia doain. Apa susahnya mendoakan? Doakan. Ya, langsung segera doakan. Karena kita tidak tahu lisan mana yang diijabah. Orang mana yang diijabah kita nggak tahu. Maka minta doa terus. Boleh jadi dia adalah orang yang mustajab dakwahnya. Mustajab doanya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa sekedar punya anak saja bukan prestasi. Sekedar punya anak saja bukan prestasi. Berarti tidak punya anak bukan sebuah aib. Maka jangan pernah berpikiran bahwa kalau belum punya anak itu aib. Kalau ternyata tidak punya anak adalah aib, wajarkah kita menyematkan aib itu, mengatakan Ibunda Aisyah memiliki aib?
Ummu Salamah memiliki aib karena semua istri Nabi tidak ada yang punya anak dari Nabi SAW kecuali ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan salah satu budaknya Maria Kiptiah. Saudah tidak punya anak dari Nabi SAW. Aisyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsyin, Zainab bintu Khuzaimah, Sofiyah, Maimunah, Juwairiyah, mereka nggak ada yang punya anak dari Nabi SAW. Bayangkan, berarti dari 11 istri Nabi SAW cuman satu doang yang punya anak dari Nabi SAW, yaitu Khadijah. Berarti apa? Kurang lebih apa? 9% atau 8% yang cuma, berarti 91%-nya nggak punya anak. Semua istri Nabi. Ini menunjukkan bahwa tidak punya anak bukan sebuah aib, karena Nabi tidak pernah mencela istri-istrinya. Karena anak itu given, pemberian dari Allah. Orang seketika berusaha sekuat tenaga sekalipun, maka kalau tidak kehendaki tidak akan Allah berikan. Dan juga menjadi prioritasnya bukan hanya sekedar punya anak, tapi punya anak yang soleh dan solehah. Maka doanya Nabi Zakaria gimana? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doanya. Selain doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Itu doanya. Kata para ulama, Nabi Zakaria pengen punya anak itu bukan semata-mata agar orang anggap dia punya anak, bukan. Tapi supaya ada yang melanjutkan estafet dakwahnya. Sehingga perbaiki niat utama kita. Jangan sampai, ya Allah berikanlah saya anak supaya membungkam mereka yang bertanya-tanya. Enggak usah. Enggak usah butuh validasi kita. Enggak usah. Cukup agar apa? Nanti biar ada yang doain kita. Nanti biar kita dapat jariah kalau kita ngajarin Al-Fatihah ke dia, dipakai sama dia bertahun-tahun. Sama hidup kita dapat pahala jariahnya. Kita ajarin sholat ke dia, kita dapat pahala jariahnya. Kita ajarin bacaan Quran ke dia, kita ajarin kebaikan ke dia, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, menghormati yang lebih tua, menghormati ahli ilmu, kita dapat pahalanya karena pengajaran kita kepada dia jariah. Itu yang harusnya menjadi poin pentingnya, bukan sekedar punya anaknya saja tapi tanpa memperhatikan tujuan dari punya anak. Dan ikhtiar semua yang dilakukan tadi itu berpahala. Tadi dari berobatnya, dari datang ke dokternya, dari minum ini, minum itu, jaga lifestyle dan sebagainya, itu berpahala. Berpahala. Jadi boleh jadi Allah sengaja tunda memiliki anak itu supaya kita nabung dan panen pahala dulu. Ada yang tahu? Kenapa Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun lamanya? Padahal beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah setelah Rasulullah SAW. Apakah karena Allah gak sayang sama dia? Bukan. Tapi karena Allah ingin lebih lama mendengar doa Nabi Ibrahim. Boleh jadi ini sebab Allah ingin lebih lama mendengarkan doa Anda. Bersabar. Wallahu a'lam. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sebelum aku bacakan mungkin dari catatan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, merahmati ustadz, keluarga, serta kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, qadarullah, teman anak ini ceritanya menyampaikan bahwa suaminya izin untuk menikah lagi dengan alasan bahwa ingin punya anak banyak. Namun istrinya ini nggak bisa nerima karena merasa nggak make sense, kayak untuk anak banyak saya juga mampu. Mungkin karena faktor kematangan finansial dan merasa usia saya mumpung masih muda, izin ke istrinya seperti itu. Jadi, dan saya juga pengen punya banyak anak agar banyak yang mendoakan. Bagaimana menyikapi problematik seperti ini? Jazakallah khairan. Ya. Sebetulnya ini pertanyaan berat ya. Pertanyaan berat. Saya nggak tahu gimana merangkai kata agar bisa diterima oleh ibu-ibu. Yang pertama, kita tahu bahwa terkadang banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tadi ya, seperti keadaan di mana ya kondisi misalkan suami mau nikah lagi,
kondisi hal-hal yang memang dalam syariat itu diperbolehkan, tapi hati kita menolak karena belum siap untuk menerima itu. Bukan karena kita benci syariatnya, tapi karena itu berat bagi kita gitu. Dan memang hal itu tidak mudah kita katakan. Makanya syariat yang paling berat bagi wanita untuk menjalani adalah syariat poligami. Ini faktanya, dan kita tidak pungkiri demikian. Berat bukan berarti dibenci gitu ya, karena ini dari Allah datangnya. Bukan kita yang mengatur syariat ini ada. Tapi seketika memang banyak pelajarilah kisah-kisah bagaimana ternyata ada seorang laki-laki yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi poligami karena justru daripada pengorbanan dan apa yang dilakukan oleh istrinya ya, sebelumnya. Saya ingat cerita ada seorang ustadz. Ustadz ini sudah punya 4 istri. Saya ingat cerita ada seorang mu'alaf perempuan yang kaya raya bule, itu lagi dikunjungi sama salah seorang istri dari 4 ini. Dikunjungi. Ternyata dia ngelihat ini mu'alaf ini punya maslahat kalau dinikahin oleh suami saya. Tapi suami saya sudah 4 full. Ya kan? Maka salah seorang wanita ini dibilang ke suaminya, "Mas, ini ada wanita butuh dibimbing. Mas ceraikan saya, Mas nikahi dia." Tahukah apa yang dilakukan dalam cerita ini? Kata dia cerita, "Demi Allah, saya justru semakin cinta sama istri saya yang pertama karena dia menawarkan dan dia mau mengorbankan dirinya. Dan saya sama sekali gak tertarik dari tawaran dia. Justru saya jadi semakin cinta sama dia, melebihi cinta daripada istri-istri yang lain." Maksud saya apa? Karena ketika saat itu dia ada compare, subhanallah, dia bahkan mau mengorbankan dirinya. Dan tentu suaminya tidak berpikir yang enak-enak saja, dia berpikir tentang kemaslahatan. Tapi lihatlah, maksud saya, terkadang justru ada hal yang akhirnya suami berubah pikiran gara-gara sikap kita, perbuatan kita, service kita yang luar biasa dan sebagainya. Meskipun saya bukan praktisi dan saya tidak bisa menceritakan, ya, tapi banyak cerita-cerita yang kami dapatkan, dan ternyata justru ketika mereka melaluinya dengan ketakwaan, bagaimanapun keadaannya di masa mendatang, baik di poligami maupun tidak jadi di poligami, tetap lalui dengan ketakwaan dan jangan pernah berbuat maksiat dan kezaliman. Maka boleh jadi Allah telah persiapkan pahala kita yang begitu banyak. Tapi yang jelas, ketika mau berdiskusi, ketika mau memberikan saran, jangan sampai ada kezaliman yang kita lakukan. Ya. Karena terjadi itu di Palembang ketahuan suaminya nikah lagi, akhirnya mohon maaf, kemaluan suaminya dipotong malam-malam. Ada itu. Jangan seperti itu tentu ya. Tapi segala keputusan yang Allah takdirkan di masa mendatang, maka lalui dengan takwa, sabar, dan tetap berdoa yang terbaik dari Allah SWT. Karena kita tidak tahu yang mana yang terbaik buat kita. Mungkin itu jawaban yang diplomatis. Ya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin boleh yang membutuhkan kertas, nanti kertasnya bisa diberikan kepada tim. Bismillah. Semoga Ustadz senantiasa dalam penjagaan Allah, dan begitupun para jamaah semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, ini kan ada anak hasil zina, terus dia nih berzinah juga, terus dia mau menikah. Ada yang bilang katanya kalau mau menikah itu si anak ini harus nikah siri dulu baru nikah resmi, itu benar enggak? Tidak. Nah, Jawabannya tidak benar.
Kalau orang yang hasil Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. ya, barakallahu fik. Orang yang menjadi, tentunya saya katakan bukan anak zina ya. Saya kurang sepakat dengan kata ini karena dalam kitab-kitab fikih pun tidak disebutkan waladuz zina, enggak. Tapi anak yang hasil dari hubungan tidak sah, gitu kita katakan. Karena anak tidak membuat dosa apapun. Itu yang harus kita ketahui. Sehingga anak yang hasil dari hubungan tidak sah dalam pernikahan, maka tidak disebutkan kepada ayahnya, tapi disebutkan kepada ibunya. Kalau dia sudah besar dan dia mau menikah, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau dari KUA. Kalau dari nikah siri, siapa kawannya? Nggak ada, nggak bisa. Ya, emang ada wali muhakkam namanya. Wali muhakkam itu wali yang ditahkim. Tapi itu dalam kondisi darurat, ketika memang tidak ada wali hakim di daerahnya atau di negerinya, di kotanya ya, nggak ada wali hakim, maka dia bisa nikah dengan wali muhakkam, wali yang ditahkim. Biasanya itu adalah tokoh agama atau pihak yang memang memiliki otoritas setempat, gitu ya. Karena demikian yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui ya, nggak ada namanya dosa turunan, nggak ada. Jadi seorang yang berdosa, hukum asalnya dia nggak mewariskan dosa itu kepada anak cucunya, karena seorang tidak menanggung dosa orang lain. Allah mengatakan wala taziru wazratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nggak ada orang menanggung dosa orang lain kecuali ada kontribusi dari dia. Tapi Ustaz, kok itu orang tuanya zina, anaknya zina, itu cucunya zina. Kita katakan itu bukan hukum asal. Dan boleh jadi seorang tadi lingkungannya masih di situ sehingga dia berpotensi, dan sunatullah ada sebab akibat tentunya di sana. Tapi walaupun kita tidak mengatakan bahwa ini gara-gara hutang zina. Ya, saya kurang sepakat dengan istilah hutang zina. Nggak ada istilahnya kalau anak bapaknya anak zina berarti dia bakal berzina lagi. Nggak. Kita tidak menghukumi secara demikian. Banyak orang-orang yang justru ternyata soleh sekali, meskipun dulu dia lahir dari keturunan yang tidak sah hubungan pernikahannya, karena memang Allah Maha menerima taubat dan Allah tidak menanggung dosa orang lintas dosa. Sebagaimana Nabi Ibrahim punya ayah yang kafir, anaknya Nabi, dicintai Allah lagi. Gitu. Ada lagi nabinya soleh sekali, anaknya tidak soleh sama sekali, anaknya kafir. Nabi Nuh anaknya tidak soleh sama sekali, bahkan tidak masuk Islam, sehingga tidak bisa dikatakan demikian. Dan dalam konotasi seperti ini berarti dirinya diajak bertaubat, kemudian dan Allah Maha penerima taubat tentunya ya, dengan dibuat lingkungan yang baik dan tidak dikembalikan kepada dosa yang lama, dengan cara menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang demikian. Allah Maha penerima taubat. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Belakangan ini teman saya meminta pendapat tentang hubungan dia dengan suaminya yang dia ingin sekali bercerai, tapi saya menolak untuk memberikan jawaban yang terlalu rinci, khawatir menjadi sebab saya berdosa atau takut dihisap kelak di akhirat karena ikut andil dalam kehancuran rumah tangga orang lain. Namun teman saya ini merasa karena dia sudah beberapa kali berselingkuh sehingga perceraian itu menjadi sunnah. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah benar perceraian itu ada hukumnya sunnah atau tidak boleh? Seperti yang kita ketahui, perceraian itu memang dibenci oleh Allah, tapi menurut dia karena dia sudah beberapa kali menyelingkuhi suaminya bisa berubah menjadi sunnah. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceritakan bahwa backgroundnya adalah suami selingkuh gitu ya.
Istrinya selingkuh. Waduh, luar biasa. Bahaya lagi. Iya. Pada dasarnya seseorang ketika bercerai, hukum masalah cerai itu mubah. Hukum masalah cerai itu mubah. Dia bisa berubah-berubah tuh. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib bahkan. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Ya. Sama seperti hukum masalah nikah. Hukum masalah nikah apa? Sunnah. Bisa menjadi wajib nikahnya. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram bahkan. Contoh orang yang menikah, dia punya penyakit menular. Ini hukumnya apa? Haram. Karena dia dapat memudaratkan pasangannya. Kalau dia seorang yang tinggal di daerah kemaksiatan, dia potensi untuk menikah. Dia punya potensi untuk menikah, punya keuangan untuk menikah, punya kekuatan untuk menikah secara fisik. Maka dia hukumi sampai derajat wajib nikah. Enggak nikah dosa. Gitu. Kalau dia hidup di daerah yang memang potensi kemaksiatannya 99,9%. Nah itu sudah jelas wajib nikah. Ada lagi orang yang nggak punya duit, nggak punya kemampuan untuk fisik secara menikah, artinya dia impoten. Dia mau menikah, maka hukum nikahnya apa? Makruh. Makruh karena ada hak pihak lain yang terabaikan nantinya. Itu ada tahap-tahapannya. Sehingga dalam permasalahan ini tadi ya, menjadi pilihan, apalagi kalau suami ngeliat istri. Kalau kita lihat potensi selingkuh itu harusnya lebih besar dari suami, karena suami keluar rumah, istri di dalam rumah kan gitu potensinya ya. Dan umumnya suami yang mengelola uang, sedangkan istri menerima uang. Ternyata justru istrinya yang selingkuh. Kalau saya, if I were there, if I were him, saya akan ceraikan. Karena ada kecemburuan yang tinggi bagi seorang laki-laki itu ketika melihat, bahkan kalau lihat istri berdua-duaan sama supir Grab saja saya cemburu. Apalagi kalau sampai selingkuh. Gimana ceritanya? Makanya di antara sekarang saya katakan penyakit yang bahaya dimiliki laki-laki adalah dayus. Wallahi dayus. Dan itu apa? Tidak cemburu kalau istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram. Tidak cemburu kalau istrinya berdua-duaan sama laki-laki. Tidak cemburu kalau istrinya dipamerkan di sosial media. Harusnya malu. Tutup rapat-rapat, stay private. Laki-laki gentleman itu lihat dari mana? Istrinya diumpetin. Itu. Makanya justru jangan bangga kalau foto kita sebagai istri dipampang di sosmed. Jangan bangga. Karena suami yang baik adalah suami yang cemburu kalau istrinya. Itu sifat cemburu harus dimiliki ya. Dan memang ada tahapan-tahapan. Diminta taubat terlebih dahulu. Ya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya hal itu sudah terjadi berulang, maka laki-laki yang baik hanya pantas mendapatkan wanita yang baik juga. Ya. Apalagi selingkuh termasuk dosa besar. Dosa besar. Apalagi kalau tidak ada itikat untuk taubat. Seperti dia nggak ada rasa penyesalan sama sekali dengan perbuatan kemaksiatannya. Nggak ada penyesalan sama sekali. Bukan gara-gara khilaf, memang gara-gara dicari kesempatan itu. Nah sudah, ini bukan tanda-tanda kebaikan untuk rujuk. Wallahu a'lam. Tapi tentu kalau perceraian, maka dengan perceraian yang baik. Artinya diproses dengan baik, jangan sampai ada KDRT, jangan sampai ada kezaliman-kezaliman yang ditimbulkan dari adanya perceraian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati para ulama dengan rahmat yang luas. Amin rabbal alamin. Izin tanya Ustadz, tadi sudah Ustadz sampaikan, ikutlah kemana Allah menginginkan kita. Jika Allah ingin kita ke kanan, kita ke kanan. Kalau ingin kita ke kiri, kita ke kiri. Apapun kita mau satu tujuan dengan mudahnya begitu sesuai apa yang Allah inginkan. Apakah itu maksudnya itu takdir yang Allah berikan ya Ustaz? Jadi jika Allah memberikan takdir seperti ini kita ikut, kemudian Allah menginginkan takdir seperti ini kita ikut, dan apakah
Itu maksud daripada kalau kita kiri, Allah kita kanan, Allah ingin kanan, kita kanan. Maksudnya gitu. Bukan berarti ketika kita ditempatkan di tempat kemaksiatan, kita kerja di tempat kemaksiatan, ini kayaknya Allah inginkan saya di sini deh. Ya udah di sini aja lah. Karena takdir kan di sini. Enggak. Karena kita masih bisa punya masa depan dan kita masih bisa keluar dari situ. Berarti keluar dari situ merupakan salah satu cara untuk bertaubat. Bukan justru diam di sana dengan berlandaskan takdir, gitu ya. Jadi ingat, takdir baru tahu saat sudah terjadi. Kalau belum kejadian berarti belum tahu itu takdir. Dan berarti kita masih bisa mengubah takdir kita di masa depan dengan doa. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir masa depan kecuali doa. Dan dengan doa termasuk bagian dari ikhtiar. Sehingga kita bisa dapat mengubah takdir-takdir di masa mendatang, hal-hal yang belum kita ketahui akan kejadian dengan usaha-usaha kita. Tetapi kehendak Allah di atas kehendak kita. Makanya Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam surah At-Takwir, ayat terakhir Allah mengatakan demikian. Oleh karenanya kita baru tahu takdir setelah kejadian. Maka hal itu maksudnya adalah halal haram, batasan-batasan yang Allah inginkan. Kapan Allah inginkan sesuatu, lakukan. Karena tugas kita adalah bagaimana mereka meridhonya di setiap kondisi dan setiap saat. Allahu a'lam. Oke, baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan juga dari peserta. Izin aku bacakan Ustadz, mungkin beberapa aja karena waktunya juga cukup terbatas. Ini aku bacakan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, saya seorang perantau dan seringkali merasa kesepian di kosan. Dan ketika sendirian suka futur dan malas beribadah. Oleh karena itu, saya suka keluar rumah bertemu teman-teman, baik untuk kajian ataupun main. Tapi bagaimana hukumnya terkait dengan fitrahnya perempuan yang seharusnya menetap di rumah Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Dalam kondisi ini memang harus berbanyak aktivitas di dalam rumah dan harus buat nyaman rumah. Wanita surganya adalah rumahnya. Dia harus menjadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun an baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin di rumah tangganya. Maksudnya pemimpin dalam rumahnya. Artinya yang nentuin hordeng ini siapa? Wanita. Warnanya mau apa itu wanita, bukan laki-laki. Tempat mejanya harus di sini, dekorasi rumah, hias-hiasan ini itu wanita. Karena wanita kreatif. Karena yang paling lama tetap di rumah siapa? Wanita. Jadi saya pribadi kalau dalam urusan rumah, istri saya membutuh apa, entah mau dicat apa, mau diwarnain apa, silakan diminta request. Ntar saya tinggal penuhi, panggil tukang. Karena hal demikian yang paling lama di rumah adalah wanita, sehingga harus dibuat nyaman. Ibadah harus dibuat nyaman, harus dibuat musola kecil di rumahnya itu, atau bagian tempat untuk khusus sholat di situ. Ya, kalau di kos-kosan kan ada sejadah yang nempel di situ. Nah, jadi kapanpun kita ini di situ, nyaman di situ, harus dibuat. Dan berawal dari dipaksakan, akhirnya mudah untuk di dalam rumah. Sehingga ketika keluar rumah hanya dalam kebutuhan-kebutuhan saja. Memang kebutuhan untuk bertemu, kebutuhan untuk kajian, kebutuhan untuk silaturahmi dengan keluarga, kebutuhan untuk beli makanan, tidak masalah. Tapi kalau nongkrong sampai tengah malam bahkan, jangan. Wanita defaultnya di rumah. Dan Allah perintahkan demikian dengan mengatakan waqarna fi buyutikun, jaga berdiamlah di rumah-rumah kalian. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan. Karena memang mutiara itu perlu dijaga. Ada teman-teman di sini yang punya berlian mutiara, terus dibawa ke pasar dibawa, terus di jalanan dibawa teng-teng, mau gak gitu? Di mana tempatnya biasanya berlian? Di berangkas. Kita punya berlian di tempatnya di mana? Di berangkas. Nggak akan kita bawa-bawa kemana-mana. Karena memang demikian. Sifat default asli perempuan dia akan terjaga ketika dalam rumah. Dan itu adalah bentuk penjagaan Allah karena kasih sayang Allah kepada antunna semua. Sehingga harus buat betah dalam dan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya betah di dalam rumah, ya. Dan segera menikah.
supaya yang keluar rumah tinggal suaminya, yang beli cabai ke pasar suaminya, ya, yang ngapa-ngapain suami keluar rumah, ya, yang bikin nasi uduk tiap pagi suaminya, kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara agar selalu taat kepada suami? Kadang ada rasa yang membuat kita menolaknya. Padahal suami baik, tidak pernah main tangan, selalu memberikan nafkah, tetapi kadang ada rasa bosan. Apakah ada hal-hal yang membuat agar kita selalu taat kepada suami? Karena qadarullah di pernikahan kami belum dikaruniai anak, jadi kadang merasa tidak pantas untuk suami. Bagaimana saya sebagai istri Ustadz agar selalu taat kepada suami? Iya. Emang cobaan paling berat wanita adalah taat kepada suami. Dan dia dimulai dari kita mengerti tentang hak dan kewajiban suami. Hak suami adalah ditaati tentang segala perintahnya dan larangannya selama tidak melanggar syariat. Suami nyuruh pindah ke sini kita ikut. Suami minta kita pakai ini kita pakai. Suami kita makan ini kita makan. Selama diperbolehkan dalam syariat, selama tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Itu tugas kita. Dan gampang bukan? Taat. Lebih susah untuk mengatur sebenarnya daripada diatur. Kalau diatur kita gampang, kita nggak perlu berpikir ini itu. Ya tinggal ngikut saja harusnya. Kapanpun diperintahkan kita hadir. Dimulai dari mengetahui kedudukan suami. Kalau kita tahu kedudukan suami, yang Nabi SAW saja hampir memerintahkan untuk sujud. Nabi hampir memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Hampir disembah. Hampir. Tapi nggak boleh sujud kepada makhluk. Makanya kata Nabi SAW, laula. Seandainya kata beliau. Ya. Lau kuntu amir ahadan, seandainya aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lainnya, aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh sujud kepada makhluk. Dan yang kedua, untuk bisa mudah taat kepada para suami adalah dengan cara mengetahui keutamaan masuk surga. Karena ganjaran pahala taat sama suami apa? Masuk surga. Yang pertama tahu kedudukan suami. Yang kedua, anggap ini saya lagi ngejar surga saya gitu. Yang baik tolong ambil minum, misalkan. Ambil minum. Masya Allah, ini surga saya di gelas ini nih. Tolong pijitin misalkan. Ini surga saya di pijitan-pijitan ini nih. Selama mampu, sila lakukan. Selama halal, lakukan. Mudah, surga. Dan saya ingat sekali, ada seorang yang dia punya istri, tiap kali dia pulang, suaminya pulang, subhanallah, istrinya selalu berada persis di depan pintu dengan pakaian terbaik, dengan wangi terbaik, dengan senyuman terbaik, mempersiapkan minum yang paling dia senangi di depan pintunya. Disiapkan handuknya, disiapkan air hangatnya, bahkan kancing bajunya dibuka satu persatu. Kaos kakinya dibuka satu-satu. Bahkan kalau kukunya ada yang panjang, potongin. Tanya kebutuhannya. Aisyah itu sering nyisirin Nabi SAW dan sering memberikan parfum kepada Nabi SAW. Saya tanya sama ibu-ibu di sini, kapan terakhir nyisirin suaminya? Kapan? Kapan terakhir ngasih parfum sama suaminya? Nah, saya tanya suaminya sini. Kapan terakhir? Oh tadi pagi. Alhamdulillah. Itu berarti mengamalkan sunnah. Karena ibunda Aisyah, ketika Nabi itikaf saja, Nabi SAW masukin kepalanya ke rumahnya, yang rumahnya kan next to Masjid Nabawi. Masukin, disisirin. Yang jadi problemnya kalau suaminya botak. Ada sisir bayi tuh yang bentuknya kayak bisa itu apakah gitu ya, tapi yang penting sisirin lah gitu lah. Iya. Tapi kata para ulama definisi sisirin itu adalah grooming maksudnya. Berarti bukan cuma rambut doang, perhatiin. Berarti skincarein suami. Pokoknya grooming lah. Laki-laki juga butuh grooming untuk
tampil baik di luar rumah. Ternyata itu dilakukan. Sehingga jadikan ini surga kita di suami kita. Itu patokan. Makanya ciri wanita salehah itu adalah al-muatiyah al-muasiyah. Muatiyah itu mudah taat, muasiyah itu selalu menunjukkan apa yang menjadi kesenangannya suami. Muatiyah itu artinya senang keadaannya dengan keadaan suami. Artinya kalau suami senang, dia senang, suami sedih, dia sedih gitu. Mencocoki keadaan suami. Dulu ada kisah, saya sering ulang cerita kisah ini. Dulu ada kisah di mana Nabi SAW sedang menangis dengan Abu Bakar Siddiq karena mendengarkan satu ayat dalam Quran. Singkat cerita, datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat Nabi SAW lagi nangis sama Abu Bakar. Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, akhbirni ma yubkikuma." Kabarkan kepada aku apa yang membuat kalian menangis. In wajadtu bukaan fabakait. Kalau aku mendapati alasan dari nangis kalian berdua, maka aku akan ikut menangis. Fa in lam ajid bukaan tabakait. Kalau aku tidak mendapati adanya alasan mengapa kalian berdua menangis, maka aku akan berusaha dan berpura-pura untuk menangis. Maksudnya apa? Saking Umar bin Khattab ini pengen mencocoki keadaan sahabatnya, ngerti gak? Ingin menyesuaikan suasana hati sahabatnya. Pengen kalau sahabat nangis, kita nangis juga. Jangan sahabat nangis kita ketawa. Atau sahabat ketawa kita menangis sebaliknya. Berusaha untuk mencocoki. Begitu pula ada ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sedang difitnah karena hadithatul ifk gitu. Kisah semua masyhur. Ketika difitnah Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami saat kalungnya Aisyah hilang ketika itu, maka terfitnah kan sempat. Aisyah nangis, nggak bisa, bingung karena berita hoax telah tersebar. 1 bulan penuh Aisyah nangis. Suatu ketika ada seorang wanita datang ke Aisyah, nggak bicara pun, cuma nangis doang dari depan Aisyah. Ikut nangis. Ini namanya muatiyah, mengikuti, mencocoki keadaan suami. Yang kedua adalah muasiyah. Muasiyah itu mudah untuk taat sama suami. Artinya ada testimoni dari suami, alhamdulillah Ustaz, istri saya nggak taat sama saya. Demi Allah saya jarang dapati ada suami bilang begitu. Malah saya lebih sering dapat ibu-ibu bilang, alhamdulillah Ustaz, suami saya mah taat sama saya Ustaz. Kebalik. Suami saya mah ikut saya aja Ustaz, kapan aja. Kayak gitu seringnya. Nah, jadilah orang yang suaminya itu berikan testimoni kepada orang itu, alhamdulillah suami istri saya taat sama saya. Itu istri yang dicintai, mahbubah. Para ulama katakan dia adalah yang dicintai. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ahsanallahu Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika di dalam rumah tangga Allah uji dari segi finansial, namun Ustaz di dalam ujian tersebut rasa-rasanya saya makin mencintai suami saya karena dengan segala kesabaran yang benar-benar Masya Allah sekali Ustaz. Namun permasalahannya ada di saya Ustaz. Maksudnya adalah saya terkadang suka merasa ujian ini sangat-sangat berat di saya. Mohon diberi nasihat kepada saya Ustaz agar bisa menjadi istri yang benar-benar bersyukur dalam segala keadaan suami saya. Iya. Tadi ujian tidak datang kecuali untuk meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa kalau kita lalui dengan takwa. Karena sekedar datang musibah tidak dapat meningkatkan derajat dan tidak dapat menggugurkan dosa. Sekedar datang musibah harus diiringi dengan sabar, takwa, ihsan. Makanya Nabi Yusuf dikatakan sebagai orang yang sukses dalam ujiannya karena bertubi-tubi ujiannya dan Allah tingkatkan derajatnya dunia dan akhirat dikarenakan dia melaluinya dengan 3: sabar, takwa, dan ihsan. Allah mengatakan innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran dari orang yang muhsin atau ihsan. Maka lalui masalah kita dengan takwa, lalui masalah kita dengan sabar, lalui masalah kita dengan ihsan. Tidak berbuat kezaliman. Nabi Yusuf itu adalah kisah terbaik dalam Quran yang Allah ceritakan.
dan ternyata dia melaluinya dengan penuh kesabaran, ketakwaan dan ihsan. Yang kedua, pahami bahwa seseorang itu mendapatkan ujian sesuai dengan kadar iman. Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalul abd bil bala'i hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa hamba itu diuji dengan ujian sampai dia berjumpa dengan Allah, sampai tidak ada satupun dosa dalam dirinya. Bahkan seseorang ketika diuji disebabkan karena amal solehnya tidak mampu menaikkan dirinya, maka Allah melihat bahwa orang ini harus naik tingkat, maka sengaja Allah berikan musibah kepada dia supaya dia naik tingkat. Tapi ingat, bedakan antara azab dengan ujian. Orang gak pernah belajar mau ikut ujian gimana ceritanya? Gak bisa. Mau ikut ujian itu harus daftar dulu, ada daftar ulangnya, ada ikut kelasnya gitu. Maka jangan sampai kita menganggap itu ujian sedangkan ternyata itu musibah atau azab ya. Tapi ala kulin, bila kita mendapatkan salah satunya atau keduanya, jalani tetap dengan takwa. Yang ketiga, mintalah taufik kepada Allah untuk menguatkan dan yakin bahwa penguat dari Allah. Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, bila engkau tidak palingkan aku dari kecenderunganku kepada mereka, niscaya aku akan condong kepada mereka dan aku akan menjadi orang-orang yang jahil. Saat itu Nabi Yusuf sudah berhasrat juga kepada Zulaikha, tapi Allah palingkan perasaan itu pada Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf sudah punya kelengkapan untuk mendapatkan kemaksiatan itu. Nabi Yusuf itu tampan. Orang tampan, good looking biasanya lebih confident untuk bertemu dengan perempuan. Yang kedua, yang godaannya adalah wanita cantik, punya jabatan, dan dia duluan yang goda. Artinya kalau laki-laki yang goda duluan, ada potensi wanita teriak. Ini wanita duluan yang goda. Dua. Yang ketiga, semua pintu sudah ditutup. Nggak ada pintu yang tersisa. Dan saat itu Nabi Yusuf dan Zulaikha saling berlomba-lomba menuju pintu. Allah abadikan, wastabaqal baba wa quddat qamisahu min duburin. Mereka berdua berlomba-lomba menuju pintu. Para ulama mengatakan, itulah dunia. Ada yang berlomba untuk terhindar dari kemaksiatan, ada yang berlomba untuk kemaksiatan. Nabi Yusuf berlomba untuk menghindari kemaksiatan. Dia lari untuk keluar. Sedangkan Zulaikha lari ke pintu untuk menutup. Ada orang lomba dalam ketaatan, ada orang lomba dalam kemaksiatan. Silakan pilih. Dunia itu a game. It's a competition. Game bagi orang yang mau menjalankan dengan takwa, dan dia adalah kompetisi juga bagi orang yang menjalani dengan ketaatan. Sehingga lalui dia dengan sabar masalah-masalah ujian kita, nerpa kehidupan kita. Ingat, akan ada hari di mana matahari itu akan terbit lagi. Sebagaimana kita akan menanti terbenamnya ketika sedang berpuasa, dia akan terbit pada waktunya. Bunga itu akan mekar pada waktunya. Sebagaimana dirinya akan bercahaya pada waktunya. Jadi bersabar dan bersabar. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustadz, mengingat waktu sudah mendekati salat Jumat juga. Jadi untuk pertanyaannya, Ustadz izin bertanya, kan kita harus mencintai saudara kita karena Allah. Nah, anak ada temen nih di kampus yang Masya Allah hafal 30 juz, rajin ibadah, rajin ngajak ke kajian, tapi juga orangnya lucu, asik, dan suka buat ketawa. Nah, bagaimana Ustadz agar cinta anak murni karena Allah dan tidak tercampur karena ingin bercanda dan bermain dengan dia Ustadz? Jazakallah khair. Ya. Tentu motif-motif tambahan demikian selama tidak menjadi tujuan utama tidak masalah. Ada orang lebih dekat sama orang yang sering traktir, itu lumrah, wajar. Ya, dia lebih senang temenan sama orang yang sering traktir sama dia. Itu manusiawi. Tapi pastikan main reasonnya, tujuan utamanya, alasan utamanya kenapa dia berkawan adalah mendapatkan pahala dari Allah. Itu sudah cukup. Sehingga mungkin tidak masalah dengan niat-niat yang tambahan selama tidak mencampuri niat yang
menjadi pokoknya. Pokoknya tetap adalah dia ingin mendapatkan surga Allah dengan berkawan. Dia nggak mau sama sekali digantikan dengan yang lain. Dia ingin berkawan mendapatkan surga. Dia ingin berjumpa dengan kawannya lagi. Dia ingin dapat pahala, itu saja. Sehingga tidak ada tujuan duniawi yang menjadi prioritas dalam hubungannya. Ada orang berkawan cuman gara-gara pengen terkenal, sama-sama terkenal. Wah, kawan saya artis nih, kawan saya Hacker Kamil, bisa dapat endorse. Nggak ada motif, sama sekali nggak ada motif itu. Oh, kawan saya pejabat ini, nanti saya bisa diangkat jadi staf sus menteri, misalkan. Oh, enggak ada sama sekali tujuan itu. Dia pengen dia bisa bermanfaat bagi kawannya, atau manfaatnya dia bisa sangat bermanfaat tentang perkara akhirat. Meskipun tidak terlarang sama sekali ya, kalau memang kita ada keperluan atau tujuan untuk bisnis, tujuan untuk misalkan kita kenal sama dia karena memang ada tujuan untuk bisnis, nggak masalah. Tapi kalau cintamu kita murni karena Allah, itu biasanya nggak ada motif duniawi sama sekali. Dan ini yang melanggengkan. Banyak saya dapat ada orang build bisnis, berkawan dari nol, benar-benar dari nol, dari semenjak di SMA sampai sekarang usia 55 tahun. Ada di depan mata saya. Sahamnya, share-nya masih 50-50. Sampai sekarang. Meskipun nggak mungkin 50, harus ada yang mayoritas kan. Tapi ini ada kawan memang betul-betul bertahan. Kalau kemana-mana bareng, ketemu bareng, konsultasi bareng, dan gak ada sama sekali percocokan. Saya yakin tujuan dari awal mereka berteman bukan gara-gara duniawi, tapi karena Allah. Allah langgengkan sampai tua, bahkan sampai surga. Makanya kalau ada di antara kita punya pertemanan, punya perkawanan, kok tiba-tiba renggang, yakinlah awalnya gara-gara kepentingan duniawi. Itu gara-gara duniawi. Ada dunia di antara kita. Karena dia itu datang untuk memecah belah. Selagi kita niatnya untuk Allah, dia akan langgeng. Kalau berbeda ya konteksnya ketika kita tidak berteman lagi dengan kawan-kawan yang bermaksiat alam, itu sengaja Allah pisahkan karena Allah untuk menjaga kita. Tapi konteksnya kalau sama-sama sudah sering-sering ke kajian, sama-sama sudah hijrah, temenan, ternyata renggang. Nah, tidak ada alasan kecuali itu pasti karena dunia. Karena dunia. Ya, entah beda pendapatan, entah gara-gara sedang lagi dilamar oleh ikhwan yang sama. Gitu renggang. Malah lain. Alakulin dunia itu bisa memperenggang hubungan. Wallahu a'lam. Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kami tutup acaranya, aku mewakili teman-teman di sini, panitia, mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir atas antusiasnya begitu tinggi. Dan kami meminta maaf kalau seandainya dari tempatnya kurang berkenan, mungkin dari segi pelayanan kami juga yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan aku ingin menyampaikan, insya Allah nanti di bulan Februari dan Maret kita akan ada kajian lagi. Mungkin dari teman-teman bisa masuk ke dalam grup komunitas kita, Keluarga Hijrah, di mana nanti kita akan memprioritaskan untuk menginformasikan di sana terlebih dahulu. Kemudian nanti baru akan kita angkat ke sosial media. Mungkin nanti teman-teman bisa menyiapkan diri kalian untuk di bulan Februari dan Maret. Untuk tempat itu kemungkinan kita bisa pindah ya Pak ya. Ya, untuk tempat mungkin kita bisa pindah nggak di sini agar lebih fresh lagi mungkin ya. Seperti itu. Dan untuk menutup mungkin dari Ustadz akan bacakan doa. Silakan Ustadz. Mari bersama-sama baca doa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau mengakhiri daripada majelis ilmunya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allah bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين. اللهم عليك بهم. ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.